Selamat pagi Jemaat sekalian. Lupa gimana cara naikinnya. Nah, jadi mimbar di Grafi ini unik. Bisa naik turun sesuai dengan yang berdiri di sini. Bagaimana kabarnya, saudara? Karena kalau yang para gembala dan penginjil yang baru selesai kongres, kabarnya bukan sekedar baik-baik saja. Kabarnya luar biasa. Amin. Semangat Anabaptis. Ini luar biasanya. Jadi karena kita ini bukan sekedar kumpul-kumpul di sini. Kita bukan sekedar nyanyi. Kalau mau kumpul nyanyi mah di karaoke juga bisa. Kita bukan sekedar berteman. Kalau berteman kita tinggal nongkrong di mana. Tapi kita di sini ngapain, saudara? Untuk apa kita datang ke sini? Namanya berjemaat. Kita datang di sini bukanlah ibadah kita, tetapi kita di sini untuk melakukan suatu program yang sangat penting. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 12. Nah, untuk program yang sangat penting ini, Tuhan mendirikan suatu institusi yang disebut gereja atau jemaat lokal. Dan di dalam pasal 12 ini, kita akan baca mulai dari ayat 12 sampai 31, kita akan melihat ilustrasi yang Tuhan berikan kepada Paulus tentang jemaat. 1 Korintus pasal 12, ayat 12 sampai 30, kita akan baca silih berganti, saya duluan yang genap. Jadi saya baca 12, jemaat 13, kita akan berganti-gantian satu ayat sampai 31. Oke, kalau sudah dapat, kita akan mulai. Saya duluan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran firman yang Engkau taruh di dalam Alkitab, yang dapat kami buka setiap saat, yang kami pelajari, untuk kami tarik pelajaran itu untuk kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, secara khusus hari ini kami ingin belajar tentang jemaat-Mu yang sudah Engkau dirikan, supaya kami yang berada di dalamnya, kami yang menjadi anggota-anggotanya, kami melakukan kehendak-Mu sesuai dengan desain yang Engkau sudah rancangkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jemaat sekalian, Tuhan memberikan suatu perumpamaan, mungkin bukan perumpamaan, suatu ilustrasi. Karena Tuhan sendiri menyebut bahwa jemaat atau gereja itu merupakan misteri kerajaan Allah. Sesuatu yang sebelumnya tidak disingkapkan, sebelumnya yang tidak terlihat oleh para nabi. Tetapi yang kemudian Tuhan jadikan tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi sesuatu yang tadinya mungkin tidak dibayangkan, tetapi kemudian Tuhan bangun menjadi suatu alat yang efektif. Dan Tuhan menyebut jemaat itu adalah tubuhnya. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin kita pelajari dari apa yang sudah kita baca ini. Pertama, kita sudah melihat bagaimana Paulus senantiasa menyebut ini tubuh. Karena dia mau kita untuk melihat jemaat dari sudut pandang ini. Tubuh. Jadi, jemaat adalah bagaikan suatu tubuh. Dan ini adalah ilustrasi yang sangat baik. Kenapa? Karena tubuh itu cukup mudah dimengerti. Karena kita semua punya tubuh. Jadi ilustrasi ini tinggal kita lihat, kita bandingkan dengan tubuh kita masing-masing. Tetapi, tubuh itu cukup kompleks, cukup mendalam, sehingga kalau kita pelajari dan kita teliti, bisa kita tarik banyak pelajarannya, dan ternyata ada banyak kemiripan, kesamaan dengan jemaat. Makanya Tuhan menggunakan tubuh menjadi contoh, suatu ilustrasi. Nah, tentu kita sekarang sudah memiliki teknologi yang jauh lebih maju dibandingkan zaman Paulus. Kita sekarang bisa melihat sel, kita bisa melihat proses-proses yang terjadi di dalam sel. Nah, mungkin ya Paulus tidak memaksudkan tubuh dalam pengertian yang terlalu mendetil seperti itu. Mungkin pada waktu itu Paulus hanya melihat dan kemudian menggunakan tubuh yang terlihat secara makro ini menjadi ilustrasi. Tetapi poinnya adalah bahwa kita melihat jemaat ini sebagai suatu organisme yang terdiri dari banyak anggota. Seperti apa? Seperti tubuh. Karena tubuh itu terdiri dari sistem-sistem. Ada organ-organ yang bersama-sama, bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi atau beberapa fungsi. Jadi tubuh manusia itu Tuhan ciptakan sedemikian berkaitan, sehingga walaupun masing-masing itu terdiri dari sel-sel, semuanya terpisah, bukan terpisah, masing-masing itu bisa dibedakan dari yang lain. Ya, jadi tidak semuanya seragam. Tetapi karena masing-masing punya fungsi, ya, memerankan fungsi tertentu, punya bentuk tertentu, punya fitur-fitur tertentu, semuanya bisa bekerja sama untuk melakukan fungsi tubuh itu. Bukankah jemaat juga seperti itu? Jadi kalau Tuhan sudah naik ke surga, tidak ada lagi Tuhan Yesus. Tetapi apakah benar tidak ada Tuhan Yesus? Ada kan?
Minimal ada di dalam hati orang percaya. Tetapi di mana tubuhnya Tuhan Yesus? Kalau Yesus sudah bangkit, di mana Tuhan Yesus? Di mana tubuhnya? Memang bukan tubuh yang kelihatan lagi. Tetapi tubuh Tuhan Yesus sekarang, itu Tuhan sebut jemaat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih tahu Tuhan, ketika Paulus menulis kepada orang Korintus, surat Korintus ini penuh dengan macam-macam nasihat, bahkan teguran. Karena mereka ada banyak masalah di dalamnya. Oleh sebab itu Paulus menulis dan cukup panjang lebar, menegur bagaimana mereka tidak kompak, bahwa ada perpecahan di antara mereka. Lalu kemudian Paulus memberikan mereka ilustrasi ini, supaya mereka bisa melihat diri mereka sebagai satu tubuh. Bukan lagi sebagai individu yang gak ada hubungannya sama sekali. Bukan lagi sebagai orang-orang yang saling bersaing di dalamnya. Bukan orang-orang yang mau saling mengambil keuntungan dari anggota yang lain. Tidak. Karena tubuh tidak seperti itu. Tubuh itu ada kepalanya yang kemudian menentukan apa yang dilakukan untuk tujuan si kepala itu. Kepala kita adalah Kristus. Tujuannya ada tertulis di dalam firman-Nya. Sehingga kita satu tubuh ini harus melakukan perintahnya Tuhan, kepala kita. Bukan masing-masing berusaha untuk mencari kepentingan diri sendiri. Itu bukan satu tubuh. Nah, Paulus mau supaya jemaat, bukan saja di Korintus, tetapi di Grafe juga, semua jemaat melihat bahwa ini adalah satu tubuh. Kalau kita bisa melihat bahwa ini adalah satu tubuh, berarti ini akan saling kompak, ya, akan kerjasama. Walaupun ini tangan, ya, dengan mata punya fungsi yang berbeda, tetapi Tuhan bisa, ya, maksudnya kepala, bisa bikin supaya kalau lagi dibutuhkan tangan itu menudungi mata, kan gini kan. Nah, biasa kalau lagi silau gimana? Kalau tangannya bilang, aku nggak mau, biarin aja mata kamu udah begini-begini itu, biarin terserah mata kamu silau. Nggak mungkin, pasti kepalanya bilang apa? Tangan, ayo. Nah, kan jadi begini. Ini adalah kerjasama, contoh saja. Aneh sekali kalau misalnya satu kaki mau jalan ke sini, kaki yang lain mau jalan ke sini, jadi makin gimana? Nggak mungkin. Itu bukanlah suatu tubuh yang sehat. Ya. Tubuh yang tidak terkoordinir itu ada penyakitnya namanya. Nah, penyakit Parkinson. Ya. Jadi ada sinyal dari kepala, tangannya jalan begini, mau ambil barang, ambil. Tetapi sampai di sini udah mau berhenti, tapi sinyalnya terlambat. Ya. Sehingga dia jadi goyang-goyang begini. Itu namanya penyakit. Ketika tidak ada koordinasi, tidak ada kerjasama, tidak saling membantu, tidak kompak, masing-masing punya kehendak masing-masing. Oke, kita paham bahwa kita terdiri dari individu. Tetapi masing-masing individu ini adalah bagian dari satu tubuh. Kita adalah bagian dari satu tubuh, sehingga kita melihat anggota yang lain, melihat saudara kita, dia adalah satu tubuh dengan saya. Betapa suatu ilustrasi yang sangat mendalam. Di organisasi lain saja, ya, mereka berusaha untuk membangun solidaritas, ya, unity, persatuan. Ada partai, bikin partai, di dalamnya katanya harus solid, dan lain sebagainya. Pokoknya dalam apa-apa gitu, ada usaha untuk membuat semuanya itu memiliki rasa persatuan, persamaan. Nyanyi lagu-lagu yang bikin semangat. Bukankah itu yang harusnya terjadi di dalam jemaat? Bahwa kita menyanyikan lagu-lagu ini. Ya. Ini adalah lagu yang mempersatukan kita. Kita tidak menyanyikan lagu keroncong. Saudara, lagu keroncong itu menyatukan apa? Menyatukan jogetnya.
Itu pun jogetnya nggak sama persis, karena nggak ada koreografinya. Tetapi lagu-lagu di sini menyatukan hati dan pikiran kita agar untuk hal-hal yang rohani. Ini fungsi dari lagu-lagu yang rohani. Jadi kita kebaktian, kita mulai dengan nyanyi dulu. Ya, mulai dengan nyanyi. Kenapa kita nggak langsung, ayo mulai kebaktian, langsung khotbah? Kenapa nyanyi dulu? Karena nyanyian itu adalah suatu medium yang sangat efektif untuk membuat semua yang ikut di dalamnya di situ menjadi satu. Menjadi satu. Semangat Anabaptis, waduh. Kalau semuanya nyanyi begitu, sambil tangannya begini-begini, saudara, ya, itu pasti semuanya itu ikut. Yang di depan di sini terutama, itu bisa merasakan, kalian yang di bawah saja bisa merasakan, ada suatu atmosfer yang berbeda ketika semuanya bernyanyi dengan penuh sukacita, dengan semangat, dengan sepenuh hati. Bukan cuma lagu-lagu yang semangat, lagu-lagu yang kontemplatif. Itu semua ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya kita satu bukan kita nggak ada pikiran lain, tetapi satu agar sama dengan pikiran Kristus. Oleh sebab itu orang yang cuma datang tetapi tidak ikut bernyanyi, sungguh melewatkan suatu kesempatan yang sangat indah untuk menjadi satu. Akhirnya dia akan duduk sendiri saja dan tidak menjadi satu. Yang lain di samping kiri kanan depan belakang bernyanyi, tapi dia diam saja. Maka nanti orang tersebut akan merasa, kok saya beda sendiri, kok saya nggak bisa fit in. Kenapa saya nggak punya teman? Kenapa saya kayaknya di sini kurang nyaman? Karena dia tidak bernyanyi. Karena dia tidak menginginkan lagu-lagu, dia tidak menyukainya, dia tidak memasukkan dirinya ke dalam gelombang yang sedang berjalan bersama-sama. Tapi dia nggak mau masuk. Sayang sekali. Oleh sebab itu, kita sarankan supaya jemaat jangan datang terlambat. Kita mulai jam 10 tepat. Bahkan sebelumnya kita sudah mulai jam 9, ada sekolah minggu. Jam 10 kita mulai nyanyi. Setengah jam kita nyanyi. Lagu-lagu yang dipilih, hari ini luar biasa, semangat sekali. Lagu-lagu yang dipilih adalah untuk menyatukan kita. Karena kita satu tubuh. Karena kita harus kompak. Karena kita harus satu pikiran. Sama dengan pikiran Kristus. Nah, saudara, jika kita semua adalah anggota tubuh, menurut ini, dan ada macam-macam anggota tubuh, ada banyak, maka kita anggota tubuh apa? Ya. Kalau ilustrasinya kan ada mata, ada telinga, ada tangan. Ya. Tapi saya anggota tubuh yang mana? Kalau semua anggota tubuh punya fungsi saya apa? Saudara, tidak ada satupun bagian tubuh manusia yang tidak ada fungsi. Tidak ada satupun. Zaman dulu, karena dipengaruhi oleh paham evolusi, yang katanya dari makhluk bersel satu, kemudian makin kompleks, dari ikan, jadi amfibi, jadi binatang darat, terus ada yang balik lagi ke amfibi, terus ada yang terbang jadi burung, yang jadi monyet, lalu kemudian jadi manusia. Lalu dalam proses evolusi itu, kadang-kadang ada organ tubuh yang tersisa. Nah, katanya, tubuh manusia juga ada sisa evolusi. Tetapi, sampai sekarang, saudara, para ilmuwan, dokter-dokter, kita semua tahu bahwa semua tubuh manusia itu bagian-bagiannya ada fungsinya. Ada fungsinya. Ya. Apa saja yang Anda sebutkan deh, pasti ada fungsinya. Mau dicoba? Misalnya apa? Bulu hidung. Ayo, bulu hidung fungsinya apa? Orang pikir mengganggu banget, ya, mengganggu banget bulu hidungnya dicabut. Siapa yang kalau bulu hidungnya dicabut di sini langsung bersin-bersin, termasuk saya. Ya. Sebenarnya bulu hidung itu sangat bermanfaat karena bulu-bulu itu, ya. Nah, kalau saya kebetulan
Karena genetikanya saya begitu. Jadi bulu saya itu tebal-tebal. Jadi bulu saya banyak. Jadi kalau Anda perhatikan, nggak usah. Hidung saya banyak bulunya. Ya. Jika Anda memperhatikan. Tetapi itu berfungsi supaya kotoran-kotoran yang besar dan debu-debu itu tidak terlalu gampang masuk. Dan itu penting buat saya karena saya ada banyak alergi. Sehingga kalau bulu hidung saya digunting atau dihilangkan, saya langsung pilek terus. Nah, rupanya bulu hidung itu sangat berfungsi ya. Jadi jangan dihilangkan. Apalagi? Hah? Apa? Bulu ketiak. Usus buntu. Oh, usus buntu. Usus buntu itu sangat penting untuk sistem imun kita. Ya. Jadi itu ada di awal dari kolon. Nah, itu ada banyak ini. Sistem imun kita itu disimpan di situ. Sehingga dia menjadi semacam backup untuk sistem imun kita. Kalau sistem imun di usus kita itu kena wipe, ya. Nah, nanti ternyata dari backup drive-nya itu akan di-restore lagi. Ya. Tadi bulu ketiak ya? Bulu ketiak ada gunanya nggak, saudara? Banyak yang dicukur. Bener nggak? Tapi ada gunanya nggak? Kalau ada gunanya, ngapain dicukur? Apa gunanya bulu ketiak? Jadi bulu ketiak itu ternyata gunanya sebenarnya dia supaya kulit di situ tidak langsung nempel sama kulit. Nah, jadi ada bulu-bulu ya, sehingga dia tidak gampang iritasi. Ceritanya begitu. Jadi kalau dicukur sampai habis, itu kalau ya, nanti kulitnya nempel begini lebih gampang iritasi. Terus katanya dengan adanya bulu ketiak itu, nah keringat itu lebih cepat menguap dibandingkan kalau nggak ada bulu ketiak. Nah, saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Ya, mungkin karena ada surface area-nya lebih besar. Yang jelas bulu ketiak pun ada gunanya. Anda bulu apa? Kalau nggak mau jadi bulu hidung, nggak mau jadi bulu ketiak, nggak mau jadi usus buntu, Anda mau jadi apa? Semua anggota tubuh harus punya fungsi. Harus punya fungsi. Ya. Ada yang jadi mata. Mata itu fungsinya untuk mengawasi sekeliling. Okay. Ada yang jadi mulut. Mulut itu fungsinya untuk kita memberitakan kepada orang lain. Siapa yang mau jadi mata? Siapa yang mau jadi mulut? Ada yang mungkin jadi kaki. Kaki ini sangat-sangat penting selain menjadi fondasi dari tubuh. Ya. Sehingga kita bisa tegak. Sehingga kita bisa berdiri, bisa tegak. Ya. Kalau kita tidak punya kaki, sulit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dia membawa kita, dia menjadi fondasi, dia memberikan kita kekuatan. Dan kaki ini adalah salah satu organ yang paling penting di dalam tubuh kita. Ya. Siapa yang mau jadi kaki? Siapa yang mau jadi tangan? Nah, tangan ini apa? Tangan lebih berfungsi lagi. Nah, Tuhan ciptakan. Ya. Kalau binatang itu tangannya Tuhan ciptakan terspesialisasi. Ya. Kalau burung, tangannya untuk terbang. Jadi spesial dia. Ya. Kalau penguin, tangannya untuk berenang. Sama-sama burung. Penguin burung, tapi tangannya untuk berenang. Ya. Kalau singa, tangannya untuk mencakar. Kalau kukang, tangannya untuk memanjat. Ya, tokek, tangannya untuk memanjat. Kalau manusia, apa spesialisasi tangan manusia? Spesialisasi tangan manusia adalah bahwa dia multifungsi. Ya, multifungsi. Tuhan bikin supaya tangan manusia itu, kalau mau mencakar, tinggal bentuknya jadi begini. Sehingga terciptalah kungfu, jurus macan. Gitu kan? Jadi Tuhan bikin, kalau butuh kekuatan,
tangan manusia itu bisa dilatih sampai menghancurkan batu. Ya, jangan yang gede-gede, yang kecil aja. Tapi kalau mau dilatih ke arah yang sebaliknya, bisa menulis kaligrafi yang sangat indah, bisa mengerjakan hal-hal yang sangat rumit, bisa halus, bisa kuat. Tuhan bikin tangan manusia itu multifungsi. Itulah tangan di dalam jemaat. Anggota-anggota yang multifungsi. So, kita berharap bahwa jemaat Grace memiliki banyak tangan-tangan. Loh, tubuh kan bukannya cuma punya 2 tangan. Oh ya, tapi ini tubuh yang spesial, saudara. Semakin banyak tangannya, atau minimal kita menjadi bagian dari tangan. Tangan itu pun sudah banyak. Ada tulang-tulang di dalamnya, ada jari-jarinya, ada kukunya, ada tendonnya yang menjadi tangan. Menjadi bagian dari tangan yang multifungsi, yang bisa melaksanakan berbagai tugas, menyelesaikan masalah. Itu dibutuhkan oleh jemaat, saudara. Tapi Anda, anggota bagian mana? Anda jadi apa? Bukankah orang itu sendiri yang maju ke depan? Tanpa dipaksa. Dan bilang, saya mau menjadi anggota jemaat. Bukankah dia sendiri yang datang? Tidak ada yang paksa. Tetapi ketahuilah bahwa kalau Anda maju ke depan dan mau menjadi anggota jemaat di sini, Anda akan menjadi bagian dari anggota tubuh ini. Mungkin selain ditanya tentang pengakuan imannya. Biasanya Pak Steven yang banyak tanya juga, mau jadi anggota tubuh bagian mana? Mau jadi anggota? Mau dibaptis jadi anggota? Habis itu mau ambil bagian apa? Nggak tahu ya, mungkin ditanya juga. Karena tidak boleh ada yang jadi anggota tetapi nggak ngapa-ngapain. Kalau begitu, ngapain kamu jadi anggota? Ada kamu, tidak ada kamu, nggak efek. Buat apa jadi anggota? Kalau kamu cuma jadi anggota biasa, saya kasih tanda kutip. Padahal sebenarnya yang biasa itu adalah yang berfungsi, saudara. Anggota yang biasa, yang normal, yang sehat, itu yang berfungsi. Jangan bilang anggota jemaat biasa yang tidak berfungsi. Bukan yang normal, bukan yang biasa. Yang biasa itu yang berfungsi. Justru yang tidak berfungsi lah yang nggak normal. Oleh sebab itu, kita mau jadi apa? Ya, kita mau mengambil bagian apa? Nah, ini saya katakan bukan untuk mengusir anggota gitu ya. Kalau kamu nggak ikut ambil bagian dalam mana, kamu dikeluarkan dari keanggotaan jemaat. Bukan seperti itu. Tetapi karena saya mengasihi dan untuk menyalakan api semangat di dalam hati kalian. Ketika kalian membayangkan diri Anda sendiri, saya berada dalam satu tubuh, tubuhnya tubuh Kristus, yang Tuhan utus untuk melakukan amanat yang agung. Tuhan mengutus jemaat ini bukan hanya untuk happy-happy, bukan untuk entertainment, bukan untuk mendengarkan stand up komedi. Sekarang lagi terkenal yang dari Manado itu, di mana-mana. Bukan itu tujuan dari jemaat. Jemaat punya satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk memberitakan Injil. Karena barang siapa yang tidak mendengar Injil, tidak bisa diselamatkan. Siapa yang tidak tahu bahwa dia berdosa, tidak akan bertobat dari dosanya itu. Siapa yang tidak tahu bahwa Yesus sudah mati menggantikan dia untuk dosanya, tidak bisa percaya kepada Yesus. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak bisa bersama dengan Allah. Oleh sebab itu sangat penting bagi sebuah jemaat lokal untuk memberitakan Injil itu. Berapapun harga yang harus dibayar oleh jemaat itu dan anggota-anggotanya. Tetapi itu worth it. Dan itulah tujuan bahwa kita sekarang masih di bumi ini. Kalau Tuhan tidak mau tidak ada lagi ini tugas untuk kita, maka kita sudah langsung diangkat ke surga. Jadi kalau Anda masih bernafas hari ini dan Anda adalah bagian dari Jemaat Grace, Anda adalah bagian dari rencana Tuhan. Suka tidak suka, mau tidak mau, tahu tidak tahu.
Anda adalah bagian dari anggota jemaat ini. Jadi, itu cara pandang terhadap jemaat, tubuh. Tetapi, sesudah itu, Paulus ada tulis mengenai anggota tubuh yang lemah. Ternyata, sama seperti tubuh, ada yang bisa sakit. Atau, mungkin sebelum itu, sebelum yang sakit-sakitan. Bahkan yang sehat pun, tubuh itu tidak semuanya sama seragam. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Biasanya yang secara fisik lemah itu perlu dilindungi, makanya ditaruh di dalam. Dan Tuhan bikin adanya tulang rusuk. Tulang rusuk itu fungsinya adalah untuk melindungi semua organ yang ada di dalam. Dan itu adalah organ-organ yang vital. Karena dia vital, makanya dia dilindungi. Inilah konsep dari suatu tubuh. Ya. Bukan, udah masing-masing, lu, gue. Ya. Tetapi, semuanya ini karena satu tubuh, saling memperhatikan. Kalau ada yang lebih lemah, yang perlu dilindungi, siapa yang melindungi? Ya, yang lebih kuat. Yang lebih kuatlah yang melindungi. Nah, justru karena dia lemah, makanya perlu dilindungi. Bukan karena dia lemah, lalu kalau gitu kita buang. Bukan tubuh namanya itu. Ya. Tubuh itu adalah melindungi yang lemahnya. Nah, yang kuat ini gimana sih? Jika seseorang tumbuh pengetahuannya, lalu tumbuh perasaannya, kemudian timbul kehendaknya, lalu kemudian dia melakukan kebenaran, dia melakukan kebaikan, dia mengejar kebenaran, dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ini tumbuh imannya, dia kuat, maka dia akan mengambil suatu bagian dalam pelayanan yang dia bisa. Suatu karunia yang mungkin Tuhan berikan kepada dia. Ini kuat. Karena sudah tumbuh pengetahuannya, tumbuh perasaannya, kehendaknya juga terlatih. Karunia-karunia yang diberikan kepada dia, dia pakai. Maka serangan-serangan iblis itu nggak akan gampang mempan kepada dia. Maka kita sebut ini kuat. Sebaliknya kalau ada yang pengetahuannya tidak bertumbuh, ya, padahal kita di sini ada sekolah minggu, bukan cuma untuk anak-anak, ada untuk remaja, ada untuk yang dewasa ada juga yang tanya jawab, ada juga yang membahas satu kitab dari awal sampai akhir. Tidak ada kekurangan kesempatan, tetapi kalau ada yang tidak bertumbuh pengetahuannya, tidak bertumbuh perasaannya, ya karena pengetahuannya tidak bertumbuh, jadi ya biasa-biasa saja. Apakah Anda merasa bahwa datang ke gereja pertemuan jemaat itu biasa-biasa saja? Anda perlu bertanya kenapa? Kenapa datang ke gereja itu rasanya biasa, bosan? Karena tidak ada pertumbuhan. Nah, itu harusnya menyalakan suatu alarm, suatu bel, ding 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 ding, bahaya. Kenapa? Kenapa tidak ada pertumbuhan? Kalau Anda tidak ambil bagian, bagaimana Anda bisa jadi kuat? Justru yang lemah inilah yang akan diincar oleh singa. Singa itu akan melihat mana anggota yang lemah, yang masih kecil, yang larinya paling lambat, yang ketinggalan terus, yang beda sendiri. Kalau kawanannya lari ke kanan, dia malah lari ke kiri, habis dia. Karena dia tidak bersama dengan kawanannya. Itu yang diincar sama singa. Jadi, tapi kalau dalam satu tubuh, ini ada yang kuat. Ini berusaha untuk melindungi yang lemah. Tetapi tujuannya bukan supaya yang lemah tetap lemah terus. Bukan. Kalau kawanan tadi itu, misalnya kawanan kijang, yang baru lahir masih lemah.
Tetapi yang lain akan melindungi dia supaya dia bisa tumbuh dewasa dan jadi larinya lebih kencang dan bisa lari menghindari singa dan nanti akan hidup. Tujuannya bukan kita lindungin yang lemah ini biar kita makan sendiri dia. Bukan. Tujuannya adalah supaya dia menjadi kuat. Demikian juga di dalam jemaat kan. Kalau ada yang masih lemah, kalau ada yang masih belum paham, kalau ada yang masih ragu-ragu, bukankah itu yang diperhatikan? Yang kuat yang memperhatikan. Atau mungkin ada yang terluka. Ya. Ada yang terluka sehingga, kalau ada luka itu biasanya sakit. Ya, kecuali yang udah sakit, jadi sarafnya itu sudah mati sehingga tidak ada lagi rasa sakit. Tapi kalau masih sehat, terluka, pasti sakit. Dan ketika sakit, maka anggota yang lain juga akan ikut menderita, kata Paulus. Karena kita satu tubuh. Dan penderitaan yang kita rasakan padahal itu adalah penderitaan saudara kita. Itu yang mendorong supaya membantu. Itulah. Nah, saudara. Paulus menjelaskan ini semua. Ya. Yang lemah, atau mungkin ada yang sakit. Ini bahkan Paulus ada bilang mengenai penghormatan untuk anggota-anggota yang tidak elok. Ya. Artinya apa sih? Kenapa ada yang tidak elok itu mesti dikasih penghormatan? Sebenarnya bukan penghormatan kayak siap gerak begitu ya. Tetapi maksudnya adalah diberikan perhatian. Ini misalnya kuku jari kita. Kuku jari ini mungkin saking biasanya kita tidak menyadari betapa pentingnya dan betapa bergunanya kuku jari kita. Kuku ini membuat ujung jari kita ini menjadi bisa memungut sesuatu. Tanpa adanya kuku yang kaku, maka jari kita ini ujungnya kayak daging aja gitu. Ya. Nah bayangkan kalau kamu punya sumpit yang ujungnya itu bisa kelewer-kelewer gitu. Gimana kamu bisa makan pakai sumpit gitu? Nggak bisa. Jadi kalau tangan kita tidak ada kuku juga nggak bisa memungut. Nah tapi kuku ini walaupun kecil, nah mungkin ada yang kukunya jelek. Tetapi banyak juga yang merawat kukunya, spesial, manicure. Ya. Wah, itu sampai dibentuk, wah mulus, lancip. Gitu. Saya nggak bisa, kalau saya seumur hidup nggak pernah punya kuku lancip. Kenapa? Karena saya main piano. Main piano tidak boleh punya kuku panjang, nanti dipukul sama guru. Saya main piano, saya main biola. Main biola tidak bisa punya kuku panjang. Punya kuku panjang itu nggak mau mencet apanya, nggak bisa. Saya main gitar, jadi tidak bisa. Saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah punya kuku panjang. Seandainya misalnya orang yang punya kuku, yang diindah-indahkan begitu, yang dicakep-cakepkan, dikasih hiasan, warna, glitter, ya nggak tahu lah. Kenapa sih? Kenapa perlu seperti itu? Karena itu bagian yang diperhatikan secara khusus. Oh, tapi kan itu kelihatan, ya kan? Tangan kan kelihatan, makanya salam sama orang begini dulu. Karena kelihatan, jarinya ada yang berkilau-kilau, begitu ya, berapa karat gitu. Wah, ini yang duluan nih, salam. Bagian yang nggak kelihatan gimana? Sama, misalnya apa? Misalnya tumit. Tumit nggak kelihatan, udah paling bawah, paling belakang lagi, ya kan? Tetapi banyak yang kulitnya pecah-pecah. Wah, kulitnya pecah-pecah gimana nih? Mesti digosok lah, dikasih krim, pokoknya gimana caranya supaya dia rehidrasi, lalu kemudian kulitnya itu diperbaiki, kemudian ada macam-macam skincare, saya nggak tahu lagi apa karena saya nggak pernah. Yang jelas bagian yang tidak kelihatan itu, yang kecil, yang paling bawah, yang diinjak-injak, itu kan tumit paling diinjak-injak. Justru itu yang harusnya diberikan perhatian khusus. Karena kalau enggak, pecah-pecah dia. Nanti enggak sehat.
Inilah jemaat. Makanya jemaat yang punya masalah seperti ini dikasih ilustrasi bahwa kamu adalah satu tubuh loh. Lihat banyak masalah karena kamu tidak seperti satu tubuh. Lihat nggak kompak. Lihat ini kalian masing-masing ini saling makan-memakan. Karena kamu nggak menganggap mereka satu tubuh dengan kamu. Nah, saudara, kita yang kuat itu diberikan tugas untuk merawat dan membangun, mendorong, dan mendewasakan yang masih lemah. Kalau ada yang sakit, kita semua ikut sakit. Kalau sakit gigi, saudara, siapa yang belum pernah sakit gigi? Nah, sikat gigi terus ya. Jangan sampai sakit gigi. Karena sekali kamu sakit gigi, katanya sih lebih sakit daripada... Saya nggak tahu, karena saya nggak pernah patah hati. Saya nggak pernah sakit. Ya. Jadi saya tidak bisa membandingkan. Saya sekali udah langsung jadi, puji Tuhan. Jadi saya nggak bisa membandingkan. Saya cuma tahu sakit gigi. Tetapi kalau sakit gigi itu sangat tidak enak. Nah, oleh sebab itu maka kita yang kuat melihat sesama kita. Aduh, kalau ada yang jatuh, bukankah kita semua ikut sedih? Bukannya kita lalu, kita nggak mau kamu lagi. Kamu udah jatuh, kamu udah kotor, kamu udah berdosa, kamu... Tidak ada di sini yang mau membuang siapa-siapa. Kita justru mau merangkul kembali. Ayo kita rawat kamu kembali. Ayo kembali. Ayo semangat, ayo bertumbuh lagi. Bagi yang sudah merosot jauh, mari kembali. Bersama-sama kita lagi. Tidak ada yang mau melecehkan, menjelek-jelekan, mengolok-olok. Tidak ada. Karena kita satu tubuh. Itu konsepnya. Lalu yang terakhir. Di ayat yang ke-30-nya, sebelumnya, ayat 27, ya, dari 27 sampai 31, ya, Paulus bilang bahwa di dalam jemaat Tuhan kasih, ada 3 jabatan khusus yang disebut, rasul, nabi, dan pengajar. Kemudian ada sesudah itu beberapa jenis karunia atau pelayanan, ya, beberapa contoh. Lalu kemudian Paulus bilang, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Paling utama di sini maksudnya bukan yang lebih penting ini, karena semuanya penting. Ya, semuanya penting. Kalau kita hanya perlu mengalami kehilangan salah satu saja untuk menyadari bahwa ternyata penting. Ya. Kalau kita sudah kehilangan, baru kita sadar, oh ternyata penting. Jadi semuanya penting. Jadi yang dimaksud dengan karunia paling utama, kemungkinan adalah sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang paling bermanfaat. Walaupun semuanya penting, tetapi ada yang punya manfaat yang misalnya lebih luas, atau yang punya manfaat yang lebih strategis, atau yang jangka panjang, dan lain sebagainya. Nah pokoknya, intinya adalah disuruh usahakan. Ya, untuk memperoleh, jadi untuk mengejar. Tunggu, berarti karunia ini bisa dikejar. Karunia ini bisa diusahakan, bisa diperoleh. Nah, jabatan, kalau jabatan nabi sama rasul sudah nggak ada lagi. Karena pada waktu surat 1 Korintus ini ditulis, ya, memang waktu itu masih ada rasul, masih ada nabi. Tetapi sesudah Alkitab selesai ditulis, maka rasul sudah tidak dibutuhkan lagi, nabi juga sudah tidak dibutuhkan. Tapi masih ada pengajar, dan masih ada misalnya pelayan, diaken, ya, mungkin ada guru Injil dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah bahwa kalau misalnya ada perintah untuk mengejarnya, berarti ini kamu bisa. Berarti ini bisa dikejar. Karena banyak orang yang berpikir, saya udah begini saja. Saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Biarlah orang lain yang lebih bisa yang maju. Biarlah orang lain yang lebih berpengalaman untuk melakukannya.
Saudara, kalau ini diperintahkan, berarti ini, kalau usahakanlah, berarti kita bisa mengejarnya. Yang belum berpengalaman, kalau kamu mulai, maka kamu akan dapat pengalaman. Yang belum pintar, kalau kamu belajar, maka kamu akan jadi pintar. Ini yang disuruh. Bukankah itu seperti tubuh? Saya sebagai seorang, saya nggak bilang atlet, tapi seorang olahragawan, saya paham betul bahwa tubuh kita itu harus dilatih. Sebagai pemain musik yang belajar berbagai jenis macam alat musik, saya tahu persis bahwa tubuh kita harus dilatih. Dan jika kita melatihnya, maka akan tambah pintar, akan jadi bisa, akan jadi lancar, akan jadi berpengalaman. Dan karunia untuk itu akan Tuhan berikan. Yang belum memiliki karunia untuk melayani, mulai melayani, maka Tuhan akan berikan kamu karunia melayani. Yang belum bisa memimpin, kamu mulai. Memimpin itu bukan mulai dengan merintah-merintah. Salah. Memimpin itu mulai dengan melayani. Dengan mencari kebaikan orang lain. Maka nanti Tuhan akan kasih kamu karunia untuk memimpin. Yang belum punya karunia untuk berbicara dalam bahasa roh, sekarang memang tidak ada lagi. Ya. Tetapi kalau kamu belajar bahasa, nggak usah bahasa roh. Bahasa manusia. Sehingga Anda bisa menerjemahkan yang bahasa Inggris, ya. Oh, bisa terjemahin. Yang nanti butuh bahasa Mandarin, ya. Nanti kalau dari Jepang datang yang bahasa Nihongo, gitu. Yang kali dari Swahili datang nanti nggak tahu deh ya, mendingan bahasa Inggris saja. Tetapi karunia itu bisa kalau kamu menginginkannya, kalau kamu berusaha memperolehnya, maka kamu akan dapatkan itu. Tuhan akan berikan. Itulah tubuh. Tapi, saudara, itu kan karena kondisi kita atau karunia itu tidak statis, ya, tapi dinamis. Tubuh itu tidak statis. Tubuh itu dinamis. Tubuh kita kalau dilatih akan tambah kuat. Tapi kalau tubuh tidak dilatih, kalau karunia tidak dilakukan, tidak dikerjakan, tidak diusahakan, tidak dikejar, kalau karunia itu ditelantarkan, maka dia akan hilang. Yang tadinya semangat, lalu kemudian datanglah orang lain, lalu dia merasa, kalau gitu yang lebih jago aja, saya udah. Nanti lama-lama dia tambah nggak jago lagi, tambah kurang latihan lagi. Makin lama, hilang karunia itu. Hilang karunia itu. Kalau seseorang berpikir bahwa saya nggak perlu melakukan karena ada orang lain yang sudah melakukannya, mungkin yang lebih muda, mungkin yang lebih kaya, yang lebih punya pengaruh, dan lain sebagainya. Karunia apa yang ada pada diri dia, nanti juga hilang. Karena itu tidak statis, dia berubah, bisa makin kuat, bisa ditambahkan, bisa berkembang, tetapi bisa juga Tuhan cabut. Karena ini hamba yang tidak setia, karena ini hamba yang malas, karena ini hamba yang sudah dikasih talenta tapi malah dikubur. Akhirnya ya udah cabut. Bagi yang tidak memiliki akan diambil daripadanya. Saya bukan berarti berkata yang nggak kerja itu nanti semuanya dicabut. Itu berbicara tentang hal yang berbeda. Tetapi prinsipnya tetap sama. Yaitu bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu sifatnya hidup. Kalau kita mengerjakannya, mengusahakannya, dia akan mengembang. Tapi sebaliknya dia bisa menciut, dia bisa atrofi. Jadi saudara, kembali lagi ke masing-masing anggota. Apakah Anda anggota dari jemaat ini? Apakah Anda satu tubuh dengan kita di sini?
Jikalau iya, maka peran apakah yang Anda inginkan? Yang Anda sedang lakukan sekarang dan yang Anda inginkan nanti di masa depan. Belum tentu harus sama. Sebenarnya malahan harus ada perkembangan. Karena kita sedang melakukan tugasnya Tuhan di sini. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami hanya bisa berserah kepadamu untuk diri kami. Karena mungkin ada serangan-serangan Tuhan yang berusaha untuk menyandung kami. Kami ingin tambah kuat supaya panah-panah api dari si jahat itu tidak akan menumbangkan kami. Kami ingin tetap berdiri Tuhan. Bahkan kami akan maju dan berlari-lari kepada tujuan untuk mengejar mahkota abadi. Dan hal kecil yang kami lakukan sekarang, yang bisa kami lakukan, mohon Engkau berkati. Supaya kami nanti semakin berkembang dan kami akan melayani lebih banyak lagi. Kami akan merawat sesama kami yang mungkin lemah atau sakit atau butuh Tuhan. Kami serahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.